Bapak Ibu, kita memasuki hari yang baru di bulan yang baru, bulan Maret. Biarlah kita mengawali bulan yang baru di pagi yang baru dengan mencari Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Elohim Abba Tov, Tuhan Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau menyembah-Mu lebih lagi, datanglah, terimalah pujian kami, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. B'Shem Yeshua, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari jemaatnya saja katakan, hidupku menggenapi firman-Mu,
Tuhan. Biar hidup kami menjadi tanda mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau bersamaku, Kau di dalamku Tuhan. Amin. Cari bukti kebesaran. Oh hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya lagi katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hidup kami untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami selalu membawa harum nama-Mu. Pagi ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu, membawa korban syukur pujian kami. Biarlah ini semua boleh naik ke hadapan-Mu, menjadi korban yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah pujian kami. Beshem Yeshua. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan kita, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang kuat. Dahsyatnya Allah kita. Yuk semua bertepuk tangan ya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, oh, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia menangnya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
berkuasa di bumi di surga. Kau yang bertahta Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama atas semua perbuatannya. Tuhan Allah kita. Oh amin. Betapa hebat dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh, oh, oh. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia yang ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu teriak praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Mari kita siap terima gelombang kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Sama-sama soraklah, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus. Soraklah, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah,
datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan soraklah, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilahkan Abuna untuk maju ke depan karena kita akan berdoa untuk penyerahan anak. Bapak Ibu boleh yang membawa anak dipersiapkan. Bapak Ibu, gereja kita, sinode gereja kita tidak mengenal baptisan anak. Jadi baptisan akan dilakukan setelah anak besar dan mengerti akan makna baptisan itu di dalam hidupnya sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya sejak anak-anak masih kecil, firman Tuhan mengingatkan, bawalah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Karena ketika kita membawa dan tidak menghalangi anak-anak kecil datang kepada Tuhan, maka kita dapat dua berkat besar. Berkat yang pertama, anak-anak itu sudah mengenal Kristus sejak dia kecil. Sekalipun tidak mengerti, Roh yang akan memampukan mereka untuk mengerti. Dan yang kedua, sebagai orang tua, kita akan membawa mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, gereja kita, sinode gereja kita akan berdoa bagi setiap anak-anak yang masih kecil, yang belum mengenal akan pengertian mengenai baptisan. Tetapi secara spirit kita akan bawa mereka di hadapan Tuhan melalui penyerahan anak. Saya mohon orang tua yang hadir untuk menyerahkan anak untuk maju ke depan. Sungguh indah ya kalau punya anak kecil ya. Ayo Bapak Ibu yang sudah pernah memilikinya, bangun kerinduan lagi untuk memilikinya lagi. Ada 3 keluarga ya Bapak Ibu, nanti Abuni akan ikut berdiri di depan. Di hadapan jemaat, Abuna akan bertanya 3 hal penting bagi orang tua sebagai komitmen di hadapan Tuhan. Mengenai anak yang dibawa di hadapan Tuhan untuk diserahkan kepadanya. Yang pertama, apakah orang tua bersedia mengasihi dan menerima anak ini dalam kelebihan dan terutama di dalam kekurangan-kekurangannya? Bersedia? Oke. Yang kedua, apakah bersedia membesarkan anak ini dan mendidiknya tidak hanya dengan nilai-nilai dunia, tetapi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mendidik dengan cara dunia itu berbeda dengan mendidik dengan cara Kristen. Oke. Dan yang ketiga, ini yang penting. Apakah berjanji di hadapan Tuhan bahwa kelak ketika anak ini besar dan memiliki pasangan hidup, bersedia mengarahkan dan mencari pasangan hidup anak ini yang seiman dan takut akan Tuhan.
Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita dan kita berdoa kepada orang tua yang menyerahkan anak di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa orang tua Alfeus dan Mega Oktaviani Haryanto Putri yang datang di hadapan Tuhan untuk menyerahkan anak mereka, Samuel Chris Alfeus. Pakai dan terima anak ini Tuhan sebagai bagian dari kerajaan Allah, dan tetapkan masa depan yang baik untuk anak ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami juga membawa di dalam tangan-Mu suami istri, Yusak, Ade, Yandiatar Rapa, dan Fenti Tiara Kusuma yang menyerahkan anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak Alexandra Valerin Kusuma Rapa. Terima anak ini sebagai bagian dari kerajaan Allah, dan masa depan yang baik Engkau berikan kepada anak ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan anak Alexander Sadega Kusuma Rapa. Masa depan yang baik ada di dalam kehidupan anak ini, dan Engkau sudah tetapkan menjadi alat Tuhan yang hebat. Berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan atasnya. Terima anak ini menjadi bagian dari kerajaan Allah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Michaela Eleanora Kusuma Rapa, kami serahkan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima ini sebagai warga negara kerajaan Allah, dan masa depan yang baik Engkau berikan kepada anak ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Veronica Alicia Kusuma Rapa, kami serahkannya dalam tangan Tuhan. Menjadi wanita Tuhan yang Engkau persiapkan untuk masa depan. Ada satu panggilan yang kuat yang hamba rasakan untuk anak ini Tuhan. Dan siapkan dia, tubuh yang sehat Engkau berikan kepadanya, pikiran yang jernih. Dan terima sebagai bagian dari kerajaan Allah, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu kedua orang tua, Yohanes Kurniawan dan Ririn Andriana Tuhan, yang hari ini membawa di hadapan Tuhan Denzel Haryanto, anak mereka, anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Kami serahkan anak ini di hadapan Tuhan dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Berkat anak laki-laki turun atasnya, beri kesehatan yang baik dan masa depan yang baik. Dan bawa anak ini untuk menjadi takut akan Tuhan, tumbuh dan besar, tulang-tulangnya yang kuat Tuhan. Dan kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat dan kebaikan-Mu. Kami boleh membawa satu generasi baru di hadapan Tuhan. Sebagai bukti bahwa gereja ini mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan biologis melalui jiwa-jiwa baru. Dan kami percayakan semakin banyak pertumbuhan itu terjadi melalui rumah Tuhan di tempat ini. Materaikan itu semua Tuhan. Kami sungguh bersuka cita menyambut mereka di dalam kerajaan Allah. Demi nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak kalau semakin banyak anak yang diserahkan ke hadapan Tuhan, maka semakin banyak warga kerajaan surga. Jadi katakan kanan kirimu, beranak yang banyak ya. Kita sedang membuat surga penuh, karena memang rumahnya harus penuh. Mari siapkan hatimu untuk masuk dalam firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari doa Bapa kami, Matius pasal 6. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke,
kita akan melihat apa yang menjadi pesan Tuhan dan berkat-Nya bagi kita dari doa Bapa kami tersebut. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan melihat ada 5 hal yang akan secara cepat akan kita pelajari dan menjadi berkat rohani buat kita. Kita mulai melihat di dalam ayat yang ke-9. Buka kitab saudara, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Ketemu enggak saudara? Matius pasal 6 ayat 9. Oke, kita baca sama-sama. Sekali lagi 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Katakan bersama-sama dengan Abuna, Bapa kami. Bagian yang pertama yang menjadi berkat buat kita, di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, seringkali kita latah, bicara, mendoakannya, tapi kita gagal menghayatinya karena kita tidak mengerti. Kita menjadikannya seperti doa rutin, jimat. Sebenarnya dia tidak akan pernah berdampak di dalam kehidupan kita kalau kita tidak menghayatinya. Dan apa yang membuat kita menghayati firman Tuhan? Ketika kita mengerti firman itu, nendang dalam pikiran dan hati kita, membuat iman kita makin kuat dan merubah sikap hati kita. Yesus mengajar bagian yang pertama dari doa Bapa kami yang di sorga. Ada beberapa hal yang sangat penting dari bagian yang pertama ini. Yesus memberikan paradigma baru kepada pendengarnya di masa itu. Dan hari ini juga mau memberitahukan hal yang sama kepada kita. Karena pada waktu Yerusalem, Yudea, Galilea di masa Tuhan Yesus, mereka berada di dalam kekuasaan Romawi. Dan kita semua tahu orang-orang Romawi tidak takut akan Elohim. Mereka membangun kuil-kuil di Israel, menggantikan penyembahan agama lokal dengan agama baru yang mereka hadirkan, menyembah dewa-dewa. Dan bukan hanya itu, menjadikan kaisar sebagai Tuhan. Jadi rakyat kalau datang ke kuil, kiblatnya ke Roma. Dan mereka memandang, membangun pengertian bahwa kaisar adalah Tuhan yang menyediakan segala yang mereka perlukan. Tuhan Yesus merombak cara pandang itu. Dia tidak mau orang-orang ini walaupun mereka berada dalam penjajahan Roma. Dia tidak mau orang-orang ini, orang-orang Israel, para pendengarnya menjadi takut akan kaisar. Dia berkata di atas kaisar masih ada Tuhan. Di atas dewa-dewa adalah Tuhan. Tuhan yang sejati adalah Elohim. Allah nenek moyangmu. Tuhan itu menjadi sentral, fokus utama. Sehingga kalau dia menjadi fokus dan sentral, maka pusat penyembahan Israel adalah Elohim. Hal yang sama ditujukan kepada kita hari ini, saudara. Bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan. Karena dia adalah pemilik dunia, pusat dari universe. Maka pusat penyembahan kita dalam kehidupan kita seharusnya Tuhan, Elohim. Bukan kaisar. Kaisar mewakili entitas dunia. Seringkali pusat penyembahan kita itu bergeser. Bukan lagi kepada dia yang ada di atas. Tetapi apa yang kita lihat kuat yang ada di bumi. Dan itu yang akan menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Maka doa Bapa kami, makna yang pertama, sekuat apapun entitas yang berasal dalam dunia, yang menopang hidupmu, yang menolongmu, yang memberikan jalan keluar kepadamu, pusat penyembahanmu tidak boleh berasal dari dalam dunia. Bukan kekuatan manusia. Kenapa Tuhan menghancurkan Menara Babel? Kita pernah belajar bulan lalu. Karena mereka mau menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka berkata kita bangun menara untuk menegakkan nama kita di muka bumi ini. Mereka tidak lagi butuh Tuhan. Seberapa sering kita menyaksikan orang-orang kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Hanya karena kesibukan, hanya karena capek, hanya karena punya rasa malas. Tapi giliran membutuhkan Tuhan, ngejar Tuhannya minta ampun. Kira-kira kalau Anda adalah Tuhannya, apa yang ada dalam pikiran saudara ketika bertemu dengan tipikal orang yang seperti itu? Kau teman butuh. Tahu ya teman butuh ya. Teman itu level paling rendah adalah teman butuh. Teman butuh artinya dia menjadi temanmu ketika membutuhkan sesuatu darimu. Jadi hubungan pertemanan itu hanya berdasarkan kebutuhan saja. Begitu kebutuhan sudah selesai, ya khalas. Selesai juga hubungan pertemanan itu. Tanpa sadar kita membawa
model dan pola relasi itu di hadapan Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Kita tidak bertumbuh, gagal. Mengapa kita perlu ada? Mengapa kita perlu ada di dalam ibadah-ibadah tengah minggu? Di gereja kita itu ada 2 kegiatan yang sangat penting antara hari Minggu yang satu dengan hari Minggu yang berikutnya, yaitu firman online. Dulu sebelum pandemi, firman online kita lakukan on-site. Setelah pandemi, kita online kan dan terus berlanjut sampai dengan hari ini. Karena kita mungkin bisa mengalami degradasi iman di sepanjang dalam rentang 1 minggu ini. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Ada banyak beban. Makanya dikatakan kita harus menjadikan dia sebagai pusat. Kalau Anda malas dan hanya rajin ketika Anda butuh, saya meragukan kekristenan saudara. Mau dimanapun kalau sudah watak itu saudara terulang. Lalu kegiatan berikutnya adalah Jumat, doa. Orang kalau sudah kehilangan spirit doa saudara, malas, bawaannya malas. Bawaannya berat, kaki ini rasanya berat melangkah. Tapi giliran butuh, saudara Anda mungkin bisa menjadikan sesama manusia sebagai teman BU, butuh. Bukan butuh uang saudara. Tapi jangan pernah kita memperlakukan hal yang sama terhadap Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Tuhan mau melihat kita Tuhan mau melihat kita sebagai ciptaan. Apakah kita membutuhkannya atau tidak? Karena dia sudah punya segala-galanya. Apakah punya kebutuhan material? Tidak, saudara. Tuhan udah punya segala-galanya. Dia mau melihat di mana di antara ciptaannya ini yang memang benar-benar sejati terhubung dengan dia. Orang-orang Israel di masa itu lebih takut kepada kaisar daripada kepada Tuhan mereka. Makanya Yesus mengajar mereka. Hati-hati loh. Kamu boleh takut kepada kaisar sang penguasa dunia persilatan. Tapi di atas kaisar ada Tuhan. Berkali-kali Yesus dijebak. Ketika urusan membayar pajak. Dengan hikmat yang sangat luar biasa. Yesus berkata, berilah kepada kaisar apa yang menjadi bagian kaisar. Dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya. Anda boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh memiliki hobi. Tapi jangan mengutamakan itu sehingga mengabaikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang juga seharusnya terlihat di dalam kehidupan saudara. Ini persoalan kita, saudara. Makanya nanti ketika akhirnya muncul persoalan, benjol-benjol hidup kita. Ketika kita seharusnya menjadi sebuah lingkaran yang bulat, muncul persegi dan sudut-sudut sehingga ketika kita menjalankan roda jadi berat. Saya berdoa agar saudara merenungkan ini dengan baik. Sudahkah Anda memberikan bagian Tuhan di dalam kehidupan saudara? Atau jangan-jangan Anda lebih mementingkan bagian kaisar daripada bagian Tuhan? Saya tahu kita semua sibuk. Kita semua hidup di dunia untuk mencari uang. Mencari dan menikmati kesenangan. Dan melakukan banyak hal untuk kita. Berapa lama sih ibadah? Ibadah kita di gereja sore itu cuma 1 jam. Berapa lama sih firman online? Cuma 1 jam. Tapi giliran tampil kita maju ke depan. Berapa lama sih berdoa? Kalau ada latihan hanya 45 menit. Giliran kita rugi dalam bisnis. Dipecat di dalam pekerjaan. Giliran kita ada masalah dalam keluarga. Kita nomor 1 datang ke gereja. Maka mari kita mengingatkan diri kita. Jangan jadikan Tuhan sebagai teman butuh. Karena kekristenan yang seperti itu bukan kekristenan. Kekristenan di dalam Tuhan adalah ketika kita terus-menerus bergantung dengan Tuhan. Jangan ketika baru ada masalah dalam pekerjaan baru cari Tuhan. Baru cari pendeta. Baru nongol wajahnya di gereja. Kalau perlu sebelum gereja buka udah hadir di depan. Mari kita mulai merenungkan saudara. Apa yang menjadi pusat penyembahan di dalam hidupmu? Apa yang menjadi pusat penyembahan? Tuhankah atau kaisar? Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Amin. Haleluya. Hal yang kedua. Ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Misi utama Tuhan di dunia ini cuma satu. Bukan kesembuhan. Bukan membawa berkat. Bukan.
Tapi kerajaan Allah, katakan kerajaan Allah. Murid-murid sempat salah paham. Mereka tidak mengerti, mana nih kerajaan? Ini kan kerajaan Israel. Lalu ada kerajaan Romawi. Ayo kita bangun kerajaan kita sendiri dan kerajaan Yahudi. Tuhan Yesus berkata, hei kamu tidak mengerti. Kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Kerajaanku tidak terlihat tetapi berdampak. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tetapi memberikan dampak yang besar. Itu sebabnya dampak itu sebenarnya terlihat dari perilaku. Dampak itu terlihat dari perbuatan kita. Dampak bahwa kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Terlihat melalui cara kita ngomong. Terlihat melalui cara kita menjalani hidup. Makanya Tuhan berkata bahwa kita adalah terang dan kita adalah garam. Kenapa? Karena terang itu menyingkirkan kegelapan. Bukan kita justru menjadi redup. Lalu menyala lagi minggu berikutnya. Lalu redup lagi. Dan tunggu hari Minggu lagi untuk menyala. Minyak di dalam ruang Maha Kudus saja. Dalam ruang kudus. Bukan ruang Maha Kudus. Di depan ruang Maha Kudus itu ada minyak. Ada menorah. Itu perlu diganti dan direfill dalam 24 jam. Supaya api tetap menyala. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi representasi kerajaan Allah? Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam cara kita dagang, cara kita bisnis, cara kita mengelola keluarga, cara kita sekolah. Dalam cara kita menjalani hidup, dalam cara kita bicara, dalam cara kita nyangkul di tanah. Sudahkah kita merepresentasi kerajaan Allah? Jangan-jangan kita justru makin memperkuat kegelapan itu. Hukum fisika dengan tegas menyatakan bahwa di mana ada terang, di situ kegelapan menyingkir. Dengan sendirinya. Nah, coba lihat bisnismu, coba lihat hidupmu. Makin terang atau makin gelap? Sebab Anda tidak akan pernah bisa menerangi kalau fungsi terang itu tidak aktif di dalam dirimu. Bagaimana bisa aktif? Anda hanya butuh Tuhan kalau sebagai teman butuh. Kita menjadi garam. Kenapa sih Tuhan Yesus memilih terang dan garam? Kenapa Tuhan memilih diksi itu? Karena ini bicara mengenai ini adalah fungsi dan benda yang memiliki dampak. Kalau sesuatu digarami, saudara, rasanya berubah, asin. Sumbernya ada di dalam diri kita. Kita bisa menjadi pembawa hal yang baik atau tidak. Memberi dampak yang baik atau tidak. Jangan justru kita menjadi orang yang diterangi. Atau jangan justru kita menjadi orang yang diasinkan. Lah fungsi itu kan seharusnya ada di dalam diri saudara. Ada di dalam diri kita. Ada satu kalimat yang sangat favorit bagi orang Kristen. Diberkati untuk menjadi berkat. Kalau kita mengaktifkan fungsi terang dan garam di dalam diri kita. Maka kita diberkati. Tapi itu tidak berhenti pada diri kita. Berkat itu kita teruskan untuk menjadi berkat kepada orang lain. Itulah tema dari kerajaan Allah. Kita berdampak. Di mana kerajaan-kerajaan di dunia akan dilucuti dengan kerajaan Allah. Dan kita adalah representasi kerajaan Allah. Kita adalah wakil kerajaan Allah di marketplace, di public space. Di tempat di mana kita berada. Tanya pada dirimu sendiri, Bapak Ibu yang ada di sini dan Anda yang ada di rumah. Sudahkah Anda menjadi wakil kerajaan Allah di lingkunganmu? Dimanapun Anda berada. Poin yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua, mengenai Tuhan sebagai pusat universe, pusat penyembahan. Dan yang kedua mengenai misi kerajaan Allah. Itu adalah kelompok yang pertama dari doa Bapa kami. Kelompok yang pertama ini bertujuan untuk memberikan devosi kepada Tuhan. Memberikan petisi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau yang seperti ini. Engkaulah pusat penyembahan kami. Ketika hal itu terjadi, maka 3 permohonan ini akan kita alami di dalam kehidupan kita. Permohonan yang pertama, di dalam ayat yang ke-11. Berikanlah kepada kami hari ini, kita baca sama-sama, makanan kami yang secukupnya. Bukan berikan kepada kami, permohonan yang pertama adalah makanan. Soal roti
yang kita makan. Makanan kami, roti yang mengenyangkan. Mengapa kita bisa hidup sampai sekarang? Karena kita makan pagi, makan siang, makan malam. Bertahan melalui makanan kita. Dan di dunia ini kan kita kerja cari roti. Betul saudara? Di dunia ini kan kita dagang untuk cari roti. Kita bekerja, melakukan sesuatu, berbisnis untuk cari roti. Cari roti. Katakan sama-sama, cari roti. Standar Tuhan untuk roti adalah secukupnya. Enak cukup atau enak berlebihan? Kalau Abuna enak cukup. Jadi sifatnya pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Pas butuh lagi, ada lagi. Besok butuh lagi, ada lagi. Kalau kelebihan, Anda harus menghemat untuk besok. Itu ciri orang yang diberkati. Maka ketika Anda menjadi pusat univers dari penyembahanmu, menjadi pusat dalam hidupmu, mengejar dia. Ketika Anda mencangkul cari roti, itu menjadi sesuatu proses yang mudah. Kita nggak dapat roti tiba-tiba turun dari langit jepret. Enggak. Anda harus mengusahakan tanah. Kita harus bekerja, do something. Tapi yang membuat apa yang kita usahakan itu berhasil dan menghasilkan adalah karena berkat Tuhan atas kita. Susah payah nggak nambahin, saudara. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencari roti di dalam dan melalui berkat Tuhan. Jangan cari roti dengan kekuatanmu sendiri. Susah payah. Capek, tahu nggak? Kesel. Tapi menikmati roti yang hadir karena berkat Tuhan menyertai kita. Kita menikmatinya pun enak. Makanya di situ ada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata makanan di situ dalam perspektif Timur Tengah di masa itu adalah roti yang bisa dimakan. Tuhan menyediakan roti buat setiap kita dengan cara kita mengolah apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita. Dan ini membuat kita mengerti bahwa roti itu bersumber dari anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi jadilah orang yang diikuti oleh anugerah Tuhan ketika Anda berbisnis. Anda akan lihat rotimu akan bertambah. Dan setiap penambahan itu menjadi cukup bagimu. Coba ya, kalau dulu Anda bekerja dapat gaji 750.000 per bulan. Suami istri, cukup enggak? Cukup. Seiring dengan kehidupan yang bertambah, gajimu naik jadi 1,5 juta. Cukup enggak? Cukup. Lalu seiring dengan kehidupan yang bertambah, anakmu muncul, Tuhan naikkan berkatnya. Misalnya 5 juta. Cukup enggak? Cukup. Itu loh maksud cukup kata Tuhan. Sesuai dengan situasimu dan keadaanmu. Haleluya. Kalau anakmu 2 ya levelmu di sini. Anakmu makin tambah, Tuhan tahu kebutuhanmu, levelmu makin naik. Saya banyak menemukan orang-orang yang ribut cari roti, sesungguhnya dia tidak pernah merasa cukup. Hidup dia nggak bisa tidurnya nyenyak, dia nggak bisa tidurnya nyenyak. Setiap hari gimana cara roti, gimana cara dapat roti. Beda kalau Anda pabrik roti kayak Citintin, tinggal buat, masuk ke dapur, buat adonan, selesai masak dapat roti, enak. Tapi roti yang saya maksud adalah Anda perlu mengusahakan sesuatu. Harta itu kita nikmati di dunia. Tapi bukan segala-galanya. Bukan setiap saat. Pergi. Aduh. Lama-lama Anda lupa Tuhan loh. Abuna ini kan hamba Tuhan. Jadi banyak bergaul dengan tipikal orang-orang. Dan mohon maaf nih. Dalam pengamatan saya. Orang-orang yang ribut cari roti terus pagi, siang, dan malam. Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Dan saya melihat dia tidak pernah merasa cukup. Ternyata seperti itu. Karena indah roti yang didapat di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi mari usahakan lahanmu yang sudah Tuhan percayakan.
Manusia hidup di dunia ini bukan hanya dari roti saja. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Giliran cari Tuhan, ya cari Tuhan. Jangan berkata, aku kayak golek roti. Oh. Nah giliran cari Tuhan nanti tiba-tiba Tuhan bilang, nak, aku baru kasih roti pada yang lain. Permohonan yang ketiga selain makanan, di dalam doa Bapa kami ada di dalam ayat 12. Kita baca sama-sama ayat 12, 23. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu-satunya kata kerja di dalam doa Bapa kami adalah mengampuni. Digabung dengan ampun, ditutup dengan ni, mengampuni. Itu adalah perintah, kata kerja, sesuatu yang harus kita kerjakan, saudara. Jadi supaya kita diampuni, maka kita harus melakukan sesuatu. Sebab akibat. Kita ini rindu sekali diampuni oleh Tuhan. Karena kita tinggal di dalam tubuh daging. Sifat daging ini dosa. Kita cenderung melakukan pelanggaran. Ada gak orang yang bisa menjamin dirinya tidak melanggar dalam 24 jam? Tidak ada. Kita masih bisa jengkel, masih bisa marah, masih bisa tidak puas. Dan itu memancing emosi kita. Belum lagi perbuatan-perbuatan daging di dalam kehidupan kita. Itu semua membutuhkan pengampunan Tuhan agar kita menjadi orang yang merdeka. Agar kita menjadi orang yang diberkati. Bukan menjadi orang yang dikutuk. Orang kalau buat pelanggaran dan kesalahan saudara. Pertama dia akan terintimidasi oleh dirinya sendiri. Dan yang kedua dia akan terintimidasi dalam segala hal yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia berkata dan itu akan muncul saudara. Jangan-jangan Tuhan tidak memberkati aku. Padahal kesalahannya ada di dalam dirinya sendiri. Hati-hati. Maka ketika kita beribadah, Abuna pernah mengajar ya, bahwa orang-orang Yahudi saat masuk ke sinagog, saat kaki mereka melangkah ke dalam bait Allah, saat kaki mereka melangkah ke dalam sinagog, mereka memutuskan hubungan dengan dunia luar dan fokus untuk mencari Tuhan. Why not? Kita mengikuti cara pandang yang sama. Sebab kita sedang membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan, aku manusia berdosa. Aku punya pelanggaran. Aku punya banyak kesalahan. Baik yang terlihat di depan manusia maupun yang hanya Tuhan yang tahu. Aku butuh anugerah-Mu untuk hidup. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Setiap kali melangkah masuk itu loh saudara. Melangkah masuk dalam rumah ibadah. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita privilege untuk mendapatkan pengampunan itu terhubung dengan Dia. Persoalannya pengampunan yang kita terima itu hanya bisa kita download setiap hari Minggu. Kita mengabaikan yang lain. Coba Bapak Ibu renungkan. Kita semua adalah orang yang harus bebas dari kutuk. Orang kalau bekerja dalam kutuk saudara susah payah. Gak mentas-mentas. Gak mentas-mentas. Jadi kita harus dewasa secara rohani bisa mengerti. Bisa mengerti. Bisa ngerti. Kalau pengertian kita terbentuk, kita jadi dewasa. Kita memiliki batasan. Kita tahu mana yang boleh dilanggar, mana yang tidak. Apalagi dalam pelayanan itu ada yang namanya komitmen, saudara. Komitmen. Beberapa dari kita saya sadari masih belum bertumbuh dalam pengertian yang benar mengenai komitmen melayani. Ada itu. Ya, kalau memang gak bisa pelayanan sesuai dengan jadwal, ngomong jauh-jauh hari. Jangan saatnya repot yang ngatur. Ada yang pernah saya dengar, gereja yang butuh saya. Saudara, enggak begitu pengertiannya. Tuhan yang butuh Anda. Amin. Jadi kalau Anda tidak mau, Tuhan akan pakai orang lain. Giliran diganti. Understanding, pengertian. Pindah gereja. Kalau hatimu enggak beres, mau pindah kemanapun, itu tinggal tunggu waktu terulang kok, saudara. Kemarin Pak Adi ya ngomong tidak boleh ada alasan pindah gereja hanya karena Anda jengkel di dalam gereja.
Karena hatimu gak beres. Sementara yang Anda tinggalkan diberkati, hidupmu makin merana. Karena hati gak beres. Pengertian belum terbentuk. Kekristenan itu kan penuh dengan tanggung jawab, saudara. Ada bagian di mana kita tidak bisa lakukan lagi. Satu malam itu sebelum revo ditabiskan, malamnya masih saya panggil. Nak, masih ada waktu loh kalau kita batalin. Kamu siap enggak? Konsekuensi jadi hamba Tuhan itu dikeker. Dari kiri, kanan, depan, belakang. Tahu dikeker ya? Keker itu loh. Teropong. Ya Anda di Jawa keker. Dikeker. Kamu gak ngapa-ngapain orang bisa salah paham kepadamu. Siap enggak? Malam itu saya panggil. Kalau memang belum siap kita batalin. Malam ini saya telepon Pak Adi. Kita stop. Enggak mudah. Apalagi Anda diketahui sebagai siapa itu? Hamba Tuhannya G2CC, hamba Tuhannya Pak Sony. Loh kok kelakuannya di luar kayak gitu? Tanggung jawab di gereja lokalnya kayak gitu. Ditinggal tok gitu, minggat. Lah bilang aja aku gak mau jadi hamba Tuhan. Ngomong. Memang gak mudah menerima tanggung jawab. Gak mudah loh saudara. Itu kami kalangan hamba Tuhan. Saya kalau ngomong sama Revo, dia suka pakai mobil Abuna. Ya. Nggak boleh berhenti di depan karaoke. Nggak boleh. Karena orang tahu, loh Abuna ngapain di situ? Nggak boleh berhenti di depan diskotik. Nggak boleh berhenti di bawah pohon yang gelap, yang remang-remang. Nggak boleh. Di mana-mana mobil kita udah diketahui orang. Saya pernah lakukan tes, parkir di pojok di sebuah mall di Jogja. Hanya dalam hitungan 1 jam. Muncul WA, loh Abuna di Jogja toh. Dia capture foto Abuna, mobil. Di pojok bisa nemu. Lewat jalan tol. Dalam 15 menit setelah lewat jalan tol. Ada wartawan kasih tahu. Loh ayo ketangkap di mana? Abuna mau kemana? No place to hide. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Gak ada. Dan orang bebas ngomong apa saja. Hati-hati ya nak. Kamu belum punya pacar. Ya. Kamu belum punya perempuan di sampingmu. Jadi jangan terlalu sering kelihatan bergaul pada perempuan A terus. Nanti omongan orang. Papa gak ada urusannya dengan si A. Jaga pergaulanmu dengan baik. Si B, si C rata. Sama rasa. Sampai maka itu. Karena nanti omongan. Tahu ya. Papa dalam level begini aja udah diomongin. Diomongin. Contohnya. Botak. Loh enggak apa-apa emang botak. Ya tuh tanda orang pintar. Nah yang kamu diomongin yang gak benar. Hatimu gak boleh panas loh. Saya ngomong begitu, jangan panas. Memang gitu, siap enggak? Siap enggak? Siap enggak po? Kita harus mengampuni orang. Kamu salah. Orang lain kamu salah minta maaf duluan. Orang lain salah, kamu harus senyum terhadap orang itu. Siap enggak? Karena dia masih muda. Dunia pelayanan ini ngeri. Tapi kalau kamu siap secara moral, Tuhan ingat kamu ya Tuhan yang memanggilmu, Tuhan memimpin hidupmu. Tuhan yang menjagamu. Dan dia berkata siapa? Ya wes, Papa akan mendampingimu. Jangan lama-lama cari istri. Biar aman. Saya bilang kemana hati-hati ya. Kalau udah Pak Adi ngomong kayak gitu. Kamu nanti dipanggil di sinode. Sama Pak Adi dan Bu Adi. Dan dia berkata. Revo. Kami sudah berdoa. Ini pasangan yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu. Jangan tunggu itu terjadi. Kita itu harus berlimpah dengan pengampunan. Senyumin aja. Loh Abuna gimana kemarin jengkel? Tidak apa-apa jengkel. Tapi jangan kejengkelan menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Setelah itu ampuni. Malah akhirnya kita mesake ya. Mesake. Aku yang diberkati hidupmu kok melarat. Tahu? Anugerah Tuhan akan mengubah hidup kita. Mengubah. Saya tidak pernah senang
kalau ada jemaat kita yang hidupnya melarat. Sebab itu bukan hukum Tuhan. Kita adalah orang yang diberkati. Amin. Amin. Tapi jangan banding-bandingkan berkatmu dengan orang lain. Semua orang punya etos kerja masing-masing. Semua orang punya bagiannya masing-masing di dalam Tuhan. Nah kalau Anda malas-malas, pernah loh. Aduh, kenapa gak kerja? Pusing Abuna. Sudah seminggu ini saya pusing. Lah, kan saya sudah doain supaya diberkati. Ya tapi pusing. Makanya doanya gak manjur. Mentalitas. Ada lagi saya doain. Lo kok gak kerja? Saya percayakan pemeliharaan Tuhan Abuna. Burung saja Tuhan pelihara. Lah kue kan bukan burung mas. Ya bapak-bapak, kamu bukan burung. Ya saya tahu kamu punya burung. Tapi burungmu gak dipelihara Tuhan. Burung di rumah itu loh. Burung itu kerja mas. Saya ngomong dia, mas itu. Burung kerja, keluar pagi, setiap pagi dari sarang. Baru balik sarangnya, kapan biasanya burung balik sarang? Kapan? Maghrib. Apa yang dilakukan dari pagi sampai maghrib? Kasih tahu kiri kananmu, kerja Fernando, ngomong. Apa-apa, kita harus, saya tidak sedang memberikan firman yang menyenangkan telingamu. Justru Anda harus tersinggung supaya hidupmu berubah. Amin, amin. Oh iya, firman Tuhan menampar aku hari ini. Lah besok mana yang begitu lagi? Lah firman Tuhan menampar aku lagi. Lah kok gak ada perubahan? Karena saya menggenapi firman Tuhan. Kemarin tamparan di pipi kanan, minggu ini pipi kiri. Aduh, jangan saudara-saudara. Abuna senang kalau melihat anak-anak Tuhan diberkati. Anak jemaat kita di tempat ini diberkati. Dan saya mendengar dari sejak kita berdoa tanggal 1. Semua doa itu sudah dijawab oleh Tuhan. Dan akan terus berjalan doa jemaat itu. Doa awal tahun. Doa awal tahun. Catat, laporkan, kesaksian. Berikan buktinya kepada Abuna. Naik ke atas mimbar, saksikan. Naik atas mimbar, saksikan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena orang yang diampuni dosanya dan pelanggarannya adalah orang yang merdeka hidupnya. Merdeka dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek. Tidak lagi terintimidasi. Ingat ya, berkatmu dewe-dewe. Apa itu dewe-dewe? Sendiri. Jangan lihat berkat orang lain. Lihat berkatmu sendiri. Kalau masih kurang, giat lagi dalam Tuhan. Biar anugerah Tuhan menyertai pekerjaanmu, langkahmu. Ada lagu itu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan apa? Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Itu enak itu saudara, enak itu. Yang terakhir, permohonan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Makanan. Yang kedua, kebutuhan akan pengampunan. Dan yang ketiga, saudara, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Siapa yang mau berada dalam pencobaan? Gak ada. Kalau kita buat angket hari ini, Tuhan, berapa persen orang yang mau dalam pencobaan dan berapa persen orang yang tidak mau dalam pencobaan? Semua 100% tidak mau dalam pencobaan. Karena pencobaan tidak menyenangkan. Tapi jangan salah, ketika Tuhan hadirkan pencobaan, Tuhan itu membawa Anda naik level. Naik. Semula kalau berada di sini hanya melihat sebatas ini, tapi kalau naik level, cara pandang kita berbeda. Kita bisa melihat lebih jauh, kita bisa melihat rencana Tuhan. Makanya kalau ada orang-orang yang sedang berada dalam pencobaan itu, dan saya tahu Tuhan sedang membawa dia naik kelas, Abunas dan Abuni selalu menguatkan, ayo semangat ya, begini jalan keluar, begini caranya bertahan, begini caranya berdoa di dalam masalah yang sedang kamu hadapi. Giliran sudah itu selalu itu standar kami. Kami kirim firman, ya, kami telepon, kami WA, piye, aman dak, aman. Tapi juga lebih banyak kami telepon
secara proaktif. Kenapa? Awal-awal telepon kami, Abuna tolong ini, kita doain terus. Pie, terus komunikasi. Lama-lama dia tidak memberikan kabar, saudara. Lalu saya penasaran, saya biarin. Saya biarin. 6 bulan kemudian saya telepon. Loh, Pie, gimana kasusnya? Oh, udah lama selesai yo Abuna. Sudah lama selesai. Bu, kasih tahu tuh ya. Kasih tahu. Saya tiba-tiba ingat, saya pernah ngomong itu, pernah menyaksikan ya. Tapi saya saksikan ulang lah. Ada satu orang pemilik toko, agen besar Jawa Tengah, agen. Mengirim sopirnya untuk membawa undian. Segini. Karena dia agen, undiannya dikumpulin sama dia. Nakal juga ya, harusnya dia bagi kepada distributor di bawahnya, tapi dia kumpulin. Bersama stempel toko, bahkan saya disuruh menulis undian itu dan diminta menstempelnya. Saya bilang, kenapa harus saya? Kamu sendiri toh. Ya berkata, tangan Abuna itu magic hand. Oh. Oke, saya mau memberi sesuatu pembelajaran kepada yang bersangkutan. Saya tulis, saya stempel, tulis, stempel, tulis, stempel, tulis, stempel. 2 bulan gak ada kabar hasil undiannya. Bulan ketiga saya telepon. Undian sing wingi piye? Oh, puji Tuhan Abuna. Aku dapat undian jalan-jalan ke Tokyo. Berapa lama? 2 minggu. Kok gak ngomong? Lali aku. Mana oleh-olehnya? Wih, terlalu cepat-cepat waktu itu Abuna. Next time ya aku kirim lagi. Ya, nanti aku bawain oleh-oleh. Ya. Minggu depan datang lagi sopir dengan undian lebih banyak. Dan stempel. Saya ngomong, kasih tahu sama tuanmu dan nyonyamu, Pak Sony rak gelem. Suruh tulis dewe, stempel dewe. Kadang-kadang kita hanya memperalat Tuhan untuk kepentingan-kepentingan kita. Saudara, dan kita akhirnya dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Apa yang membuat kita jatuh dalam pencobaan? Atau apa yang membuat kita berada dalam pencobaan? Pertama, keinginan-keinginan kita. Kadang-kadang kita itu kemaruk, saudara. Kemaruk. Mau lebih dari apa yang sudah Tuhan beri. Maka kita mulai berpikir, mengapa dunia begitu mudah menjebak anak-anak Tuhan? Karena dunia memberikan fasilitas kepada kita. Loh ini loh peluang, loh ini loh kesempatan. Kita lupa. Dunia menunggangi kedagingan kita, sifat serakah kita. Makanya malah mikir, sesuatu mangan apa ya? Atau malah mikir, nanti anakku sekolah piye ya? Malam siang gitu, malam gitu, besok pagi bangun gitu. Kapan dia menikmati? Anda berhak menikmati setiap berkat yang Anda terima dari Tuhan. Amin. Kalau Anda punya kewajiban keuangan, tulis kewajiban keuanganmu. Anda dapat sekian, kewajiban keuangan cicilan ini untuk bayar ini, bayar ini. Ada sisanya, aku mau nabung sedikit. Ada sisanya yang lain, aku mau menikmati. Boleh. Tapi jangan nikmati terus, sehingga besar pasak daripada tiang. Kita harus bijak. Mengelola keuangan kita. Karena kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi ada pencobaan-pencobaan di mana kita tidak mengerti kenapa terjadi. Kok bisa? Aku gak ngerti Tuhan. Nah ini dia nih. Tuhan sedang beracara di dalam hidup kita. Tuhan sedang beracara. Tuhan sedang membawa kita naik kelas. Tuhan sedang membawa kita di dalam level yang lebih tinggi lagi. Karena dia Tuhan yang sungguh besar. Dia Tuhan yang selalu memproses anak-anak Tuhan. Maka kalau kita berada di dalam proses Tuhan yang seperti ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Dan kita harus selalu merasa kagum. Oh iya ya, luar biasa ya cara Tuhan ya.
Kalau Anda membawa perspektif yang seperti itu dalam hidup saudara, Anda akan mudah menjalani kehidupan ini. Kasihnya selalu mempesona kita. Perbuatannya selalu mempesona kita. Oh Tuhan, apalagi toh Tuhan ini. Karena tidak ada sesuatu hal Tuhan izinkan terjadi tanpa sepengetahuannya. Haleluya. Dia tahu kok, dia lihat. Ayo kita belajar satu lagu dulu ya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kami punya Bapa yang baik. Bapa yang menunjukkan jalan-jalan dan kebenarannya atas setiap hidup kami. Bapa yang tidak membiarkan kami berjalan dengan keinginan kami sendiri dan kesesatan kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang tidak membiarkan kami terus berada di dalam kumpulan orang fasik, kumpulan pencemooh, bahkan kumpulan orang-orang berdosa. Bapa yang kembali menarik kami pada jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sendiri Bapa yang sudah mengalirkan kehidupan supranaturalmu itu atas setiap kami. Kehidupanmu sendiri yang membuat setiap kami anak-anakmu hidup di dalam kelimpahan, berbuah-buah dan menghasilkan benih-benih ilahi. Biarkan semua itu dimateraikan oleh tanganmu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat keras tapi sangat memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di gereja ini. Kami menyambut Ibu Delima Manulang, selamat datang, selamat bergabung di situ sisi. Kami juga menyambut Ibu Tina Sari, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah hari ini. Dan Ibu Indra Sari, selamat datang dan selamat bergabung. Info gereja sepekan, ibadah nanti sore pukul 5 sore bersama Bunda Soni Saluku. Dan ibadah online pukul 5 sore juga di channel YouTube Pastor Soni Saluku. Firman online pada hari Rabu tanggal 6 Maret jam 7 malam melalui Zoom dan YouTube bersama Bunda Soni Saluku. Breakthrough Prayer hari Jumat tanggal 8 Maret jam 5 sore. Dan ibadah sekolah minggu tanggal 10 jam 7 di halaman gereja Citu Sisi. Ibadah raya minggu tanggal 10 Maret, ibadah pagi jam 7 pagi dan ibadah sore jam 5 sore. Kita akan mengadakan donor darah dalam rangka menjelang Paskah Citu Sisi tanggal 9 Maret jam 9 pagi, itu hari Sabtu. Mohon Bapak Ibu yang ingin mendonorkan darahnya, ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini bisa datang di gereja jam 9 pagi. Terima kasih. Lalu pendaftaran dibuka sebagai guru sekolah minggu Citu Sisi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terbeban untuk membantu kegiatan dalam gereja ini, untuk bisa ikut mendidik anak-anak sekolah minggu, bisa mendaftarkan diri melalui koordinator sekolah minggu, yaitu Ibu Eni. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Amin.
Mengimbau bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenakan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu. Ayo anak-anak. Ayo mundur, satu langkah ke belakang, gerak. Ayo mundur. Ayo nanti nggak bisa Bunda doain loh. Yuk kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Oh Tuhan berkati anak-anak kami. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan sekalipun mereka masih kecil. Kami tahu mereka adalah satu generasi yang sedang Kau persiapkan untuk masa depan yang baik, untuk rencana-rencana Tuhan, untuk kerajaan Allah. Biarlah tubuh mereka sehat dan mereka akan tumbuh makin kuat jasmani dan rohani mereka. Dan kami berdoa Kau memberikan kepada mereka masa depan yang baik. Arahkan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Karena kami tahu kalau Engkau yang memegang hidup mereka, kami melihat semuanya akan baik-baik saja. Tuhan berkat-Mu atas mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu, kami membutuhkan Tuhan tambahan guru-guru sekolah minggu untuk anak-anak kami. Kami percaya Engkau yang menggerakkan setiap hati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Abuna akan berdoa untuk yang berulang tahun, Bapak Ibu. Ada yang belum Abuna doakan? Maju ke depan. Bruce, siapa lagi? Bruce ulang tahun yang keberapa ya? 7. Oke. Ulang tahun keberapa nih? 17. Siapa lagi? Suami istri? Wedding anniversary? Ada? Ayo kita angkat tangan. Kita bangkit berdiri. Oke. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai Selamanya. Ore, hip hip. Kita berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapak, terima kasih buat Bruce yang bertambah usianya 1 tahun lagi. 7 tahun. Berkat anak laki-laki turun atasnya. Dan kami berdoa agar Engkau pakai Bruce untuk masa depan yang baik dan persiapkan. Saya melihat ada satu jalan yang sedang naik. Dan biarlah dia menaiki tangga itu Tuhan. Dan ada tangan yang besar yang menarik tangannya. Tuhan sendiri yang memimpin kehidupannya, masa depannya. Berikan kepadanya hati yang senang dengan jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu ketika Engkau memberikan jalan-Mu di hadapan setiap orang, maka Engkau pasti akan mengarahkannya ke tempat yang tepat. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Kami juga berdoa satu level bagi seorang anak gadis sudah Engkau berikan kepada Chelsea, sudah memasuki usia 17 tahun, sudah berada di dalam level seorang wanita yang dewasa. Oleh karena itu kami semua berdoa agar Engkau membentuk Chelsea lebih dewasa lagi, bertumbuh di dalam perilaku, karakter, dan memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan.
Pakai dia sebagai alat Tuhan yang hebat dan tetapkan satu masa depan yang baik untuk hidupnya. Bahkan sejak saat ini Engkau sudah menetapkan pasangan hidupnya yang takut akan Tuhan. Urapi anak ini Tuhan, ada banyak impian-impian di dalam hidupnya. Kami tahu di antara semua impian itu hanya satu yang Tuhan pilih. Arahkan dia untuk satu impian yang Tuhan pilih. Dan saat ini Roh Kudus mengingatkan itu kepadanya. Mengingatkan itu kepadanya. Mengingatkan itu kepadanya. Bahwa semua akan baik di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih buat anak-anakmu yang boleh hadir dalam ibadah raya hari ini. Kami tahu Tuhan, 1 minggu sudah kami lalui. Kami diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan. Diberkati Tuhan di dalam kesehatan. Diberkati Tuhan dalam keluarga. Dan terlebih diberkati Tuhan di dalam pelayanan. Kami mengucap syukur bahwa kami hidup di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Dan biarlah Tuhan terus pimpin hidup kami. Hidup anak-anak-Mu di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Terlebih ini adalah minggu pertama dari awal bulan Tuhan. Bulan yang baru, kami tahu berkat-Mu baru bagi kami. Semua jemaat-jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang jauh dari Tuhan panggil untuk beribadah. Dan hadir untuk membangun kehidupan rohaninya. Terhubung dengan Tuhan bukan hanya karena butuh. Tapi terhubung dengan Tuhan karena tahu bahwa kalau Tuhan yang pimpin kehidupan kami. Semua akan baik-baik saja. Engkau Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Engkau akan membawa kami di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan semua latihan-latihan, terutama menjelang Jumat Agung dan Paskah. Berkati para pelayan-pelayan-Mu. Dan kami berdoa untuk minggu-minggu ke depan. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala kami. Rumah Tuhan di tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, sejati. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh.